Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Kali ini dalam episode Orang Berjubah Abu-Abu Pembawa Angin Kemenangan. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa saat pertempuran antara pasukan Gedangan dan pasukan Pamingit dibantu oleh pasukan dari Gunung Tidar, Pamingit dan Gunung Tidar dapat mendesak dengan hebat pasukan Gedangan karena mendapat bantuan dari Uling Kuning. Namun tiba-tiba ada sosok orang berjubah abu-abu yang datang menyelamatkan keadaan pasukan Gedangan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, share. Matur nuwun. Orang itu adalah seorang yang pernah dilihatnya beberapa tahun yang lalu. Ya, tubuhnya, ya pakaiannya jubah abu-abu, namun juga seperti beberapa tahun yang lalu, kali ini pun ia tidak dapat memandang wajahnya dengan seksama. Kecuali orang itu selalu bergerak, juga karena arena pertempuran yang hiruk pikuk. Apalagi matahari telah hilang di balik mega-mega yang berwarna merah di ufuk barat. Namun pada saat itu terlintaslah di dalam pandangannya bahwa wajah orang itu pasti bukan wajah aslinya, sebab nampak betapa kerut-merutnya sama sekali tidak menurut garis-garis wajah yang biasa. Orang itulah yang telah mengambil sepasang keris yang selama ini dicarinya dari Banyu Biru, Nogososro dan Sapu Inten. Tetapi kali ini ia tidak sempat bertanya-tanya, sebab ia harus melayani laskar lawannya yang mulai menyerangnya bersama-sama. Namun demikian ia sempat juga menyaksikan cara bertempur orang yang berjubah abu-abu itu, sehingga hatinya tergetar. Bahkan ia telah dapat memastikan akan datang saatnya sekarang tokoh-tokoh gerombolan yang merasa dirinya demikian saktinya akan tergilas hancur. Demikianlah Maiso Jenar segera mencoba memenuhi anjuran orang yang aneh itu. Dengan cepatnya ia meloncat di antara laskar yang sedang bertempur menuju ke tempat Uling Kuning. Uling Kuning yang bertempur melawan lebih dari 10 orang ternyata dapat melawan dengan enaknya. Cambuknya berputar-putar mengerikan, menimbulkan suara berdesing. Bahkan karena cambuk itu pula, beberapa senjata di tangan laskar Gedangan telah terlontar jatuh. Pada saat yang demikian itu muncullah Maiso Jenar. Dengan geram terdengar ia berkata, "Sudah cukup apa yang kau lakukan selama ini, Uling Kuning. Nah, sekarang aku akan mencoba menghadapimu." Uling Kuning terkejut mendengar suara itu. Apalagi kemudian muncullah di antara laskar Gedangan seorang yang telah dikenalnya dengan baik, Maiso Jenar. Seorang yang pernah memanaskan hatinya karena ia telah menggagalkan pertemuan golongannya beberapa tahun yang lampau di daerah Rawapening. Sebagai tuan rumah pada waktu itu, ia merasa tersinggung sekali. Apalagi kemudian usaha untuk membinasakannya dapat digagalkan oleh orang-orang yang tak dikenal. Karena itu timbullah gairahnya untuk menjadi seorang pahlawan dari golongannya. Maka dengan menggeretakkan gigi, ia meloncat meninggalkan lawan-lawannya untuk menyongsong kedatangan Maiso Jenar sambil berteriak nyaring, "Nah,
Akhirnya aku ketemukan kau di sini, Ronggotoh Joyo. Mudah-mudahan akulah orang yang dapat memenggal lehermu dan membawanya dalam suatu pertemuan yang akan kita selenggarakan kemudian sebagai ganti dari pertemuan yang pernah kau gagalkan dahulu. Maesojena tidak menjawab, tetapi langsung ia menyerang lawannya. Serangan yang sama sekali tak terduga-duga oleh Uling Kuning. Karena itulah ia menjadi terkejut. Untunglah bahwa Uling Kuning itu pun telah banyak menelan pahit manisnya pertempuran, sehingga meskipun dengan dada yang berdebar-debar, ia berhasil menghindarkan diri. Bahkan karena itu ia menjadi marah bukan kepalang. Diputarnya cambuknya semakin cepat, melampaui kecepatan baling-baling, yang nampak kemudian hanyalah segulung sinar yang menyambar-nyambar Maesojena dengan dahsyatnya. Namun Maesojena sekarang bukanlah Maesojena yang dapat dijerumuskan oleh orang-orang hitam itu ke dalam jurang seperti beberapa tahun yang lalu. Ia kini telah menguasai ilmunya hampir sempurna. Karena itu saat kemudian terasalah bahwa serangan Maesojena menjadi semakin dahsyat, bagaikan badai yang datang bergulung-gulung menghantam daun-daun pepohonan yang selembar demi selembar akan runtuh berserakan di tanah. Demikianlah akhirnya Uling Kuning menjadi basah kuyup oleh keringat yang mengalir dari lubang-lubang kulit di seluruh tubuhnya. Ia menjadi gugup dan gelisah. Apalagi langit telah menjadi semakin suram, sehingga akhirnya ia merasa perlu untuk mendapatkan bantuan dari saudaranya. Saat kemudian terdengarlah cambuknya meledak 3 kali berturut-turut, yang segera mendapat jawaban dari arah lain dengan suara yang sama. Segera Maesojena mengerti bahwa tanda itu adalah sebuah undangan bagi Uling Putih untuk datang membantunya. Dan apa yang diduga adalah benar. Sejenak kemudian dari hiruk pikuk yang semakin samar-samar, muncullah seorang yang bertumbuh tinggi dan berwajah runcing. Sedang di tangan kanannya digenggamnya sebuah cambuk yang sama dengan cambuk Uling Kuning. Dialah orang yang bernama Uling Putih. Dengan serta-merta uling yang satu itu pun langsung menyerang Maesojena yang telah bersiaga untuk melawan keduanya. Dengan demikian pertempuran itu menjadi semakin dahsyat. Maesojena terpaksa mengerahkan segenap kekuatannya untuk melawan kedua bersaudara yang ganas itu. Namun beberapa bekalnya telah cukup, maka Maesojena tidak pula banyak mengalami kesulitan. Sejenak kemudian matahari telah benar-benar tenggelam di bawah garis cakrawala. Sinarnya yang semburat merah telah terbenam dalam warna yang kelam, berbareng dengan munculnya bintang-bintang satu demi satu menghiasi wajah langit. Bulan yang masih muda menggantung di balik lembaran awan yang tipis, seolah-olah menyembunyikan wajahnya agar tidak menyaksikan betapa anak manusia di bumi sedang mengadu tenaga. Sedangkan angin pegunungan yang mengalir lirih menggoyang dedaunan, menimbulkan suara berdesir, sebuah lagu untuk memanjatkan doa demi keselamatan mereka yang sedang bertempur dalam lingkaran kebenaran. Pada saat yang sedemikian, kembali terasa betapa Laskar Gedangan mulai mendesak lawannya kembali. Kekuatan baru dari sepasang uling itu telah dapat diimbangi oleh Maesojena beserta beberapa bagian Laskar Gedangan. Sedang orang baru yang berjubah abu-abu itu ternyata di samping bertempur melawan Simorudro, ia pun dengan serunya dapat mendesak pasukan Pamingit dan Gunung Tidar yang mencoba membantu harimau liar itu. Ketika mengetahui bahwa ternyata pimpinan pasukan gabungan dari Pamingit dan golongan hitam, Maesojena melihat bahwa pasukannya tidak mungkin lagi dapat tertolong apabila pertempuran diteruskan. Karena itu diputuskan untuk perlahan-lahan narik diri
apabila mungkin besok dapat disusun kembali dengan gelar yang menguntungkan. Tapi belum lagi ia memberikan aba-aba, nampaklah sayap-sayap pasukannya menjadi kacau balau. Ternyata Simorodro tua sudah tidak dapat lebih lama lagi bertahan melawan orang yang berjubah abu-abu itu. Malah tidak itu saja, orang yang berjubah abu-abu itu masih dapat melakukan tekanan terhadap Jokosoko dan bahkan Bugel Kaliki di samping lawannya sendiri. Hal inilah yang kemudian memaksa Simorodro untuk menghindar sebelum binasa, sebab menurut perhitungannya ia tidak mungkin lagi dapat melawan orang itu. Dengan demikian, untuk keselamatannya dan keselamatan namanya sebagai seorang tokoh sakti, lebih baik ia melarikan diri dengan tidak memperdulikan barisannya. Yang diusahakan pada saat itu adalah untuk mencoba menyelamatkan anak perempuannya, janda Simorodro Mudo. Tetapi agaknya ia sama sekali tidak diberi kesempatan bergerak oleh lawannya. Dengan demikian, usaha satu-satunya itu pun tidak dapat dilakukan. Demikianlah, maka Simorodro itu secepat ia dapat meloncat meninggalkan arena. Bahkan kemudian ternyata tidak saja Simorodro, tetapi juga Bugel Kaliki. Ia bertempur semata-mata atas permintaannya sahabat itu, di samping kepentingannya sendiri yang tidak terlalu penting, sebab ia dapat melakukannya di saat lain. Ketika diketahuinya bahwa sahabat yang membawanya itu menghilang dari pertempuran, ia pun tidak merasa perlu untuk bertempur lebih lama lagi. Apalagi ia dapat memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi apabila ia berkelahi terus. Karena itu segera ia pun membenamkan dirinya dalam gelombang pertempuran itu dan seterusnya menghilang. Dengan demikian, maka kacaulah laskar yang berada di dalam pasukan-pasukan kedua orang itu, yang semula merupakan gading-gading dari gelar Dirodometo, yang kemudian berubah menjadi gelar Gladek Nebo. Karena kekacauan itulah maka satuan pasukan Pamingit dan Gunung Tidar menjadi rusak sama sekali. Beberapa orang kemudian berbuat seperti pimpinan mereka, berusaha melarikan diri mereka masing-masing. Melihat kekacauan yang timbul di dalam barisannya, Galunggung masih berusaha untuk memberikan aba-aba, maksudnya supaya pasukannya mundur dengan teratur. Tapi usahanya sia-sia. Jokosoko yang merasa ditinggalkan oleh orang-orang sakti di atasnya, merasa menjadi terlalu kecil pula, sehingga dengan demikian ia pun mendapat mungkin menyelamatkan diri. Dalam kekacauan pertempuran itu, Kebo Kanigoro kehilangan jejak lawannya. Apalagi cahaya bulan muda itu sama sekali tidak mampu menembus tebalnya kabut yang masih mengepul tebal. Sedangkan orang yang berjubah abu-abu itu agaknya sama sekali tidak bernafsu untuk mengejar lawannya. Di bagian lain, sepasang uling yang bertempur dengan Maeso Jenar masih sempat mempertahankan kerampakan orang-orangnya. Meskipun mereka kemudian juga melarikan diri, namun mereka tetap masih merupakan sebuah kesatuan. Bahkan beberapa orangnya yang berani selalu berusaha untuk melindungi pimpinan mereka dari kejaran Maeso Jenar, sehingga akhirnya mereka berhasil menghilang di balik kepulan debu yang tebal. Maeso Jenar terpaksa menghentikan pengejarannya dan kembali kepada induk pasukannya. Namun sampai di bekas tempat pertempuran itu, ia terkejut ketika ia masih melihat dua orang yang bertempur mati-matian. Mereka kedua orang itu yang sejak semula tidak menghiraukan peperangan yang baru saja terjadi, sampai kini masih saja bergulat di antara hidup dan mati. Mereka itu adalah janda Simorodro Muda melawan Roro Wilis dengan pakaian laki-lakinya, yang dalam bentuknya itu ia lebih senang disebut Pudak Wangi. Janda Simorodro sebenarnya menyadari pula bahwa pasukan Pamingit dan Gunung Tidar
tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Bahkan sebenarnya ia pun ingin ikut serta lenyap bersama mereka. Namun agaknya usahanya dapat digagalkan oleh Roro Wilis yang menahannya dengan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan perempuan yang ganas itu. Kata Roro Wilis ketika ia melihat harimau betina itu sedang mencari jalan keluar, "Ibu yang baik, jangan hentikan permainan itu. Bukankah sewajarnya kalau seorang ibu mengajari anaknya bermain? Jangan takut orang lain akan turut campur. Persoalan kita adalah persoalan pribadi, sehingga aku tidak mau ada orang lain yang ikut dalam persoalan ini." "Bohong," jawab janda itu. "Kau akan menjebak aku." Roro Wilis tertawa menyakitkan hati, katanya, "Aku bukan jenismu yang suka berdusta. Kau akan dapat melihat padaku satunya kata dan perbuatan. Kalau engkau memang tidak berani berhadapan dengan cara ini, lebih baik kau berjongkok di bawah telapak kakiku untuk mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan senang hati, aku akan memaafkanmu." Sebagai seorang yang telah lama terbenam dalam lumpur, janda Simorudro merasa dihinakan oleh seorang gadis yang kebetulan adalah anak tirinya. Karena itu ia menjadi mata gelap. Ia menjadi sama sekali tidak menaruh perhatian kepada keadaan sekelilingnya. Asal ia lebih dahulu dapat menyobek mulut perempuan yang menghinanya itu. Setelah itu hidup matinya tidak berharga lagi baginya. Seandainya ia harus mati di tengah-tengah musuhnya, apalagi ketika kemudian ia mendengar Roro Wilis berteriak nyaring kepada orang-orang yang mengerumuninya setelah pasukan dari Pamingit dan Gunung Tiget Tidar meninggalkan arena. "Jangan ada seorang pun mencampuri urusan ini, sebab persoalan kami bukanlah persoalan kalian. Juga jangan sesalkan siapapun yang akan binasa di antara kami, sebab kami telah memilih cara seorang ksatria dalam penyelesaian masalah kami, masalah yang terjadi antara anak dan ibu tirinya yang durhaka." Setiap dada mereka yang mendengar suara itu berdesir. Bahkan janda Simorudro yang ganas itu menjadi semakin kagum juga pada keberanian lawannya yang jauh lebih muda darinya. Tetapi karena itulah ia menjadi lebih bernafsu untuk membinasakan gadis yang sombong itu. Sehingga dengan demikian harimau liar berbisa itu bertempur semakin garang. Kuku-kukunya yang dibalut dengan logam berbisa mengembang dan menyambar dengan dahsyatnya. 10 ujung jari itu kemudian seolah-olah mengurung setiap kesempatan yang menghindar bagi Roro Wilis. Sebaliknya, Roro Wilis telah menyimpan dendam di dalam dada hampir sepanjang umurnya. Tiba-tiba pada saat itu terbayanglah dengan jelas betapa perempuan itu datang kepada ayahnya. Sekali-kali ia menggertak dengan kasarnya, sekali-kali merayu dengan manisnya, dan karena itulah ayahnya dapat dijebak dalam perangkapnya. Terbayang pula betapa ibunya, seorang perempuan lugu, menangis memeluknya pada umurnya yang masih sangat muda. Jelas menerawang di dalam otak Roro Wilis pada saat-saat perempuan itu memarahinya kalau ia menyusul ayahnya, bahkan memukul dan mencambuknya. Namun ayahnya sama sekali tidak membantunya, sehingga akhirnya sampailah keluarga Roro Wilis berada pada puncak kesengsaraan. Ayahnya terusir oleh tetangga-tetangganya. Kemudian karena sedih dan malu, ibunya, satu-satunya orang di dunia ini yang dapat dijadikan tempat untuk menyangkutkan cinta, meninggal dunia. Lebih dari itu, perempuan itu kemudian ternyata telah menyeret ayah Roro Wilis dan membenamkannya ke dalam lumpur bersama-sama dengan diri perempuan itu sendiri yang memang berasal dari dalam lumpur paling kotor.
Karena angan-angan itulah maka Roro Wilis telah membulatkan tekadnya. Perempuan itu atau dirinya sendiri yang binasa dalam pengabdian kepada kesetiaan terhadap ibunya, terhadap keluarganya, serta kesetiaan kepada tekadnya untuk melenyapkan sumber kejahatan. Baginya perempuan yang demikian jauh lebih berbahaya daripada laki-laki yang bagaimanapun garangnya. Perempuan yang dapat berlaku manis dan merayu, bermodalkan parasnya yang cantik, namun kemudian menyeret korbannya ke ujung jurang yang paling dalam sampai tidak dapat timbul kembali. Terdorong oleh perasaan itulah maka kemudian Roro Wilis bertempur dengan gagah berani. Bahkan tenaganya seolah-olah menjadi berlipat-lipat. Meskipun demikian, mereka yang menyaksikan Kebo Kanigoro, Wonomerto, kemudian menyusul Maiso Jenar dan orang yang berjubah abu-abu yang berdiri agak jauh beserta seluruh laskar gedangan, terpaksa beberapa kali menahan napas, sebab ternyata harimau betina itu benar-benar mempunyai cara bertempur yang berbahaya. Sekali ia meloncat menerkam dengan garangnya, tetapi kemudian dengan teguhnya berdiri menanti serangan-serangan lawannya. Demikian dalam beberapa saat kemudian nampaklah bahwa harimau betina itu memang lebih berbahaya daripada lawannya yang sama sekali tak bersenjata. Apalagi janda Simorodro selain memiliki senjata-senjata yang melekat di ujung-ujung jarinya yang berjumlah 10, ia memang memiliki pengalaman yang lebih luas. Dengan demikian maka pertempuran itu menjadi kurang adil. Meskipun nampaknya janda itu tidak bersenjata, namun hakikatnya kuku-kukunya itulah senjata andalannya. Tapi tak seorang pun berani mencampuri pertempuran itu. Setiap usaha untuk mencampurinya akan menimbulkan akibat yang kurang baik. Sebab Roro Wilis akan dapat tersinggung perasaannya dan merasa direndahkan. Karena itu yang dapat mereka lakukan hanyalah menyaksikan pertempuran yang berlangsung di bawah cahaya bulan yang remang-remang sambil sekali-kali menahan napas. Apalagi ketika mereka telah bertempur lebih lama lagi, janda Simorodro sudah terlalu biasa melakukan pertempuran-pertempuran kasar dan lama, sedangkan Roro Wilis hampir belum pernah mengalami pertempuran yang sedemikian lamanya sehari penuh. Dengan demikian nampaklah bahwa tenaga Roro Wilis menjadi bertambah lemah. Hanya karena kemauannya yang sangat kuatlah yang menjadikannya kuat bertahan. Meskipun demikian, terasa pula olehnya bahwa perempuan liar itu memiliki beberapa kelebihan daripada Wilis, sehingga sambil bertempur terpaksa Roro Wilis mencari titik-titik kekuatan lawannya. Akhirnya ditemukannya apa yang dicarinya itu. Kelebihan itu terletak pada kuku-kukunya yang sangat berbahaya, seperti yang pernah dikatakan oleh Maiso Jenar. Pada beberapa saat yang lalu ia pernah pula bertempur dengan janda itu. Namun kemudian janda Simorodro agaknya telah tekun menambah kekuatannya, sehingga sambaran kuku-kukunya itu menjadi jauh lebih berbahaya. Oleh penemuannya itu maka terasalah olehnya bahwa wajarlah kalau ia selalu terdesak oleh lawannya. Sebab dengan mengenakan salut logam di ujung kuku-kukunya itu berarti bahwa ia telah melawan seseorang yang bersenjata dengan tangan hampa. Karena itu Roro Wilis menjadi tidak ragu-ragu lagi. Dengan gerak yang cepat sekejap kemudian di tangannya telah tergenggam selai pedang yang tipis. Terusnya dengan lincahnya ia menggerakkan pedang itu melingkar-lingkar membingungkan dengan ilmu pedang khusus ajaran perguruan Pandan Alas. Janda Simorodro terkejut melihat kilatan pedang itu. Apalagi kemudian disaksikannya ilmu pedang yang sangat berbahaya. Ujung pedang itu nampaknya selalu bergetar membingungkan. Tetapi ia adalah seorang yang berpengalaman melawan hampir segala jenis senjata. Karena itu sesaat kemudian ia telah
dapat mengendalikan diri dalam keseimbangan gerak-gerak lawannya. Meskipun demikian, kekuatan Rorowilis kini bertambah karena tajam pedangnya itu. Dengan demikian ia menjadi semakin garang. Serangan-serangannya menjadi bertambah sengit dan cepat. Karena kilatan sinar bulan, pedang yang diputarnya cepat-cepat itu seolah-olah telah berubah jadi ribuan mata pedang gemerapan menusuk dari segenap arah. Dalam keadaan yang demikian, janda Simorudro menjadi semakin gelap mata. Serangan-serangannya menjadi bertambah cepat, namun menjadi semakin kehilangan pengamatan. Apalagi ketika gerakan-gerakan Rorowilis menjadi semakin mapan, makin terdesaklah janda Simorudro. Akhirnya harimau betina itu menjadi putus asa. Sambil mengaum nyaring, ia menyerang dengan tenaga yang ada padanya. Maeso Jenar, Kebu Kanigoro, dan yang lain-lain menjadi terkejut melihat serangan yang ganas itu. Sebab bila Rorowilis lengah sedikit saja, dadanya pasti dapat dirobek oleh lawannya. Tapi untunglah bahwa dengan pedang di tangan, Rorowilis menjadi agak tenang, sehingga pengamatannya atas lawannya menjadi semakin jelas pula. Maka ketika janda Rodro menerkamnya, segera Rorowilis meloncat ke samping dan sambil merendahkan diri, tangannya bergerak dengan cepat, sehingga pedang tipis itu terjulur lurus ke depan. Demikianlah ujung pedang tipis itu terasa menyentuh sesuatu dan tanpa sadar pedang itu telah tenggelam ke dada lawannya dibarengi teriakan yang mengerikan. Rorowilis adalah seorang yang telah menerima ilmu yang cukup banyak, namun dalam perjalanan hidupnya ia sama sekali tidak bermimpi bahwa pada suatu saat dengan pedang di tangannya akan ditembusnya dada seseorang. Memang ia bercita-cita untuk dapat membalas sakit hatinya dengan melenyapkan perempuan yang telah menyeret ayahnya ke dalam lembah kehinaan. Namun ketika angan-angannya itu kini dapat diwujudkan dengan membenamkan pedang ke dada perempuan itu, hatinya berguncang keras. Bagaimanapun kehalusan perasaannya sangat terpengaruh karena itu. Apalagi kemudian ketika dilihatnya darah segar menyembur dari luka di dada ibu tirinya, maka tiba-tiba Rorowilis pun menjerit sambil melompat mundur. Ia tidak sempat menarik pedangnya, karena kedua belah tangannya kemudian menutupi wajahnya. Bahkan saat kemudian ia terhuyung-huyung jatuh. Untunglah Maeso Jenar dengan cekatan meloncat menangkapnya, dan ternyata kemudian Rorowilis pingsan.